Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prisatmoko dengan NIM 1910200540 dari kelas Supervisi Pekerjaan Sosial B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Pak Idan selaku dosen pengampu. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, jelaskan konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. Oke, Jadi jawabannya adalah konteks supervisi dalam pekerjaan sosial adalah upaya bimbingan yang dilakukan oleh supervisor kepada pekerja sosial agar tercapainya tujuan, baik itu tujuan individu maupun organisasi dalam pemberian dukungan, kemampuan, dan kepercayaan. Dalam kaitan tersebut, adapun fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu administratif, pendidikan atau edukatif, dan ketiga adalah dukungan atau suportif. Pemberian fungsi administratif berkaitan dengan rencana tugas, peran, dan tanggung jawab untuk pekerja sosial. Pendidikan berhubungan dengan menambah wawasan dan pengetahuan pekerja sosial, sedangkan dukungan berguna untuk memberikan dukungan apabila pekerja sosial mengalami permasalahan. Pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan kembali materi apa yang Anda ketahui dalam presentasi kelompok Anda. Oke, dalam presentasi kelompok saya, yaitu ada kelompok 4, membahas mengenai permasalahan administratif, edukatif, dan juga suportif dalam supervisi. Fungsi administratif berhubungan dengan konteks administrasi dalam organisasi, misalnya dalam proses pengrekrutan anggota baru organisasi atau sos baru. Permasalahannya yang sering timbul yaitu inkompetensi staf. Yang kedua berhubungan dengan isu malpraktek. Selanjutnya, fungsi edukatif atau pendidikan, yaitu pemberian wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan skill, attitude, dan knowledge. Contoh permasalahan yang timbul adalah adanya miskomunikasi antara supervisor dengan peksos. Kemudian terkait skill yang dimiliki peksos, yaitu berkaitan dengan pelatihan atau perlunya pelatihan lagi gitu. Selanjutnya adalah fungsi suportif, yaitu berhubungan dengan pemberian dukungan ataupun semangat kepada peksos apabila sedang mengalami permasalahan. Dukungan ini biasanya bersifat dukungan moral yang diberikan supervisor kepada peksos. Contoh permasalahan itu berupa peksos merasa tidak puas atau putus asa saat mendampingi klien, merasa tidak dihargai dan frustasi dalam mendampingi klien atau melakukan pekerjaan, dan permasalahan komunikasi dengan sesama pekerja sosial. Terus yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, yaitu adalah berikan contoh proses supervisi pekerjaan sosial. Di sini saya akan mencontohkan dalam suatu kasus, yaitu ada seorang yang bernama Adi, yaitu bekerja sebagai supervisor di Yayasan Peduli Lindungi Anak. Fokus utama yayasan ini adalah membantu memberikan pendampingan kepada anak-anak yang mengalami tindakan KDRT oleh orang tuanya. Sedangkan Rudi merupakan pekerja sosial di yayasan tersebut. Permasalahan timbul ketika Rudi itu merasa cemas dan tidak mampu dalam mendampingi klien. Nah, di sini tuh ada tugas Adi sebagai supervisornya sebagai fungsi suportif atau memberikan dukungan, yaitu dengan memantau dan memberikan dukungan serta semangat agar Rudi mampu menjalankan pendampingan dengan kliennya tersebut. Tujuannya agar Rudi itu dapat memberikan Rudi itu muncul rasa tenang gitu dalam pendampingan, dan agar pendampingan tersebut itu efektif. Dalam upaya itu memberikan dukungan itu, tugas Adi sebagai supervisor juga memberikan saran atau masukan bagi Rudi tentang permasalahannya tadi agar mampu keluar dari permasalahan tersebut. Oke, sekian jawaban dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.